Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas satu topik ya yang sudah tidak asing lagi, yaitu media sosial. Teman-teman semuanya pasti sudah menggunakan media sosial ya. Kita setiap hari menggunakan media sosial. Seperti contoh, kita melihat status teman, kita mengirim pesan, kita mencari informasi, dan lain-lain. Namun, dalam bermedia sosial, kita harus memiliki adab atau etika dalam bermedia sosial. Lebih lagi dalam pandangan Islam, semua kegiatan, perbuatan yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan, termasuk apa yang kita tonton, apa yang kita share, kita bagikan, apa yang kita komentari di media sosial, itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, maka dari itu, kali ini kita akan membahas adab bermedia sosial dalam pandangan Islam. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran dari materi hari ini. Teman-teman semuanya, jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari media sosial itu sendiri. Jadi media sosial itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi media sosial itu adalah platform, alat atau sarana komunikasi di internet yang digunakan seseorang untuk berinteraksi, berkomunikasi, berbagi informasi dengan orang lain secara online. Nah, dengan bermedia sosial kita bisa melakukan banyak hal, yaitu kita bisa berbagi informasi, menonton video, mengirim pesan, bahkan kita juga bisa mencari informasi, kita bisa mencari banyak hal baru di media sosial ya. Nah, namun perlu diingat teman-teman bahwa media sosial itu ibarat pisau. Jadi ketika kita menggunakan media sosial itu dengan baik, maka kita juga akan dapat manfaatnya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita tidak menggunakan media sosial itu dengan baik, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita. Kita akan mendapatkan banyak masalah, banyak konflik, ya, yang terjadi pada kita. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan media sosial sebaik-baiknya. Di samping itu, teman-teman, tentu saja banyak sekali macam-macam media sosial yang ada. Banyak sekali jenis media sosial yang ada. Nah, yang pertama kita akan membahas layanan blog. Jadi yang dimaksud dengan layanan blog adalah media sosial yang digunakan untuk menulis, untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman. Jadi di situ kita bisa menuliskan pengalaman kita, informasi apa yang bisa kita tulis di internet tersebut. Bisa kita tulis di situ. Namanya yaitu layanan blog. Nah, berikut adalah contoh dari layanan blog pribadi dan layanan blog informasi. Yang kedua yaitu ada jejaring sosial. Jadi jejaring sosial itu media sosial yang membangun pertemanan. Jadi bisa melakukan komunikasi melalui foto, video, status, profil, ya. Nah, itu seperti contoh yang sering kita temui ya, yaitu ada Facebook, ada Instagram. Jadi itu adalah contoh dari jejaring sosial. Yang ketiga yaitu ada layanan blog mikro. Jadi blog mikro itu adalah media sosial. Jadi di sana itu hanya mengirim pesan saja untuk membagikan informasi secara cepat dalam bentuk tulisan saja. Seperti contoh apa? Seperti contoh Twitter dan juga Threads. Yang keempat itu ada layanan berbagi media. Jadi berbagi media itu memungkinkan penggunanya untuk mengupload, membagikan video, membagikan postingan, membuat postingan, aktivitas sehari-hari, kegiatannya sehari-hari di media sosial. Seperti apa? Seperti YouTube, vlog ya, kemudian ada TikTok dan lain-lain. Yang kelima yaitu ada layanan forum. Jadi dalam layanan forum itu digunakan untuk berdiskusi, bertanya, berbagi pendapat mengenai suatu tema atau topik yang sedang dibahas. Seperti apa? Seperti contoh Brandly, Ruang Guru. Nah, itu adalah contoh dari layanan forum. Yang terakhir yaitu ada layanan kolaborasi. Jadi kolaborasi ini penggunanya itu bekerja sama untuk membuat atau memperbaiki suatu informasi seperti itu.
seperti contoh apa? Contoh Wikipedia, kemudian ada juga Google Sheets, dan lain sebagainya. Itu tadi adalah beberapa macam atau beberapa jenis dari media sosial yang ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang adab atau etika yang baik, yang benar dalam bermedia sosial itu seperti apa. Teman, dalam Islam, etika atau adab itu sangatlah penting, terutama dalam bermedia sosial. Yang pertama, adab atau etika dalam bermedia sosial yaitu kita harus berkata baik atau diam saja. Nah, ketika kita berkomentar dalam satu postingan ya, usahakan menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak menyakiti hati orang lain, atau lebih baik kita diam saja, tidak berkomentar. Nah, itu etika yang baik yang nomor satu. Yang kedua yaitu tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teman-teman semuanya, ketika kita melihat atau mendapatkan berita yang sedang viral, sedang panas, ya, kita cari tahu dulu kebenarannya seperti apa, faktanya seperti apa, apakah memang benar seperti itu. Yang ketiga yaitu menjaga kehormatan diri atau orang lain dengan tidak membuka aib diri sendiri atau membuka aib orang lain. Jadi jangan sampai ya, contoh kita mengunggah foto yang tidak pantas, foto diri kita yang tidak pantas ke media sosial. Nah, itu kan membuka aib diri kita sendiri ya. Atau kita membongkar, menyebarkan rahasia orang lain. Yang terakhir, yang keempat, etika bermedia sosial yang keempat, yaitu menggunakan media sosial untuk hal yang bermanfaat. Seperti apa? Seperti berbagi ilmu. Atau kita bisa membuat konten motivasi-motivasi belajar, kita buat video pembelajaran. Nah, itu kan juga mendatangkan manfaat bagi kita, manfaat bagi orang lain, ya kan? Dan menjadi sarana untuk mendapatkan pahala. Teman-teman, itu tadi ada beberapa etika dalam bermedia sosial. Alangkah baiknya kita menerapkan etika tersebut agar kita tidak mendapatkan masalah atau kita mendapatkan dosa dari perlakuan atau perbuatan yang kita lakukan. Dan yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang permasalahan yang sering terjadi di media sosial dan kemudian dampaknya apa sih? Gitu. Nah, permasalahan yang akan kita bahas itu adalah cyberbullying. Bullying yang terjadi di media sosial itu sangat sering terjadi ya. Jadi menyakiti atau menghina fisik orang lain di internet, di sosial media. Nah, perilaku cyberbullying ini biasanya berupa komentar yang negatif, seperti kasar, mengolok-olok korban, mengata-ngatai, dan lain-lain. Karena efeknya atau dampaknya itu kan ke korban, ya, dia akan merasa tidak percaya diri lagi, kemudian dia malu, terutama pada mentalnya pasti mentalnya juga akan terganggu karena dari komentar-komentar kalian yang menyakitkan itu akan mempengaruhi mental dia, maka dia akan menjadi takut membuka sosial media, dia stres, ya, dia sedih. Nah, maka hubungan dengan orang-orang sekitarnya itu juga akan lebih buruk. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video pembelajaran kali ini yaitu bahwasanya media sosial itu sangat banyak manfaatnya jika kita menggunakan media sosial itu dengan sebaik-baiknya. Maka gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan manfaat yang baik kepada orang lain. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.